Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemajemukan dalam pendidikan agama Kristen dan juga pendidikan agama Kristen dalam kemajemukan. Di sini kita akan membahas duluan pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen itu berawal mula dari ajarannya Yesus Kristus. Pada mulanya Yesus Kristus itu dijadikan sebagai seorang guru, pelajar, mengajar anak-anak yang ada, jemaat yang ada, dan itulah terbentuknya pendidikan agama Kristen dan berawal bermula dari situ. Nah, kita beranjak kepada kemajemukan dalam pendidikan agama Kristen. Nah, di Indonesia ini berbagai banyak latar belakang, baik dari suku, ras, golongan, dan etnis. Nah, pendidikan agama Kristen hadir di tengah-tengah masyarakat yang sangat-sangat menjemuk ini dalam ruang lingkup yang kosong. Nah, dia hadir di tengah-tengah masyarakat ini untuk menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan agama Kristen dia hadir untuk menyadarkan masyarakat bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat-sangat baik, kita dari latar belakang yang berbeda, tetapi kita ini satu, baik dalam sisi kekristenan maupun sisi kewarganegaraan. Kalau dari sisi kekristenan kita sama-sama berada di naungannya Yesus Kristus, dan juga pendidikan agama Kristen juga kita sama-sama berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ juga Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi kita satu. Terima kasih. Pendidikan agama Kristen dalam kemajemukan. Pendidikan agama Kristen dalam kemajemukan adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman dan penghayatan yang mendalam tentang agama Kristen serta mampu hidup bersama dengan orang-orang dari latar belakang dan agama serta kepercayaan yang berbeda-beda. Tujuan pendidikan agama Kristen dalam kemajemukan antara lain: yang pertama, mengembangkan toleransi. Sikap mengembangkan toleransi dan menghargai perbedaan dari setiap kepercayaan orang lain merupakan tujuan pendidikan dari agama Kristen dalam kemajemukan. Yang kedua, membentuk karakter. Membentuk karakter yang kuat dan berintegrasi serta mampu menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari merupakan tujuan pendidikan agama Kristen dalam kemajemukan yang paling diutamakan. Peran pendidikan agama Kristen dalam membentuk sikap toleransi. Kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk atau beragam. Ada banyak perbedaan agama, suku, budaya, dan cara hidup. Karena itu sangat penting bagi kita untuk belajar hidup rukun dan saling menghargai walaupun berbeda. Inilah yang disebut dengan toleransi. Yang berikut peran pendidikan agama Kristen. Yang pertama, mengajarkan kasih dan empati. Dalam pelajaran agama Kristen, kita diajarkan untuk mengasihi sesama, seperti Yesus mengasihi orang-orang tanpa memilih. Yang berikut, mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Kita diajarkan untuk jujur, sabar, rendah hati, dan adil. Nilai-nilai ini membantu kita tidak cepat marah atau membenci orang lain yang berbeda. Yang berikut, dasar Alkitabiah. Dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan kasih seperti kita ingin diperlakukan dengan baik. Ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya yang seiman saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan agama Kristen dalam kemajemukan. Apakah pendidikan agama Kristen itu penting dalam kemajemukan? Jawabannya yang pasti adalah pendidikan agama Kristen atau yang biasanya disebut dengan PAK itu sangat-sangat penting dalam masyarakat yang beragam atau dalam kemajemukan. Mengapa pendidikan agama Kristen itu sangat penting dalam masyarakat yang beragam? Karena PAK mengajarkan nilai kasih, toleransi, dan perdamaian. PAK sangat penting dalam membentuk sikap toleransi dalam masyarakat yang majemuk dengan ada beberapa cara. Yang pertama, mengajarkan tentang kasih. Itu dapat kita lihat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini dapat diartikan sebagai panggilan untuk mencintai dan menghormati sesama manusia tanpa memandang latar belakang atau background, baik itu dari agama, suku, maupun budaya. Yang kedua, mengajarkan tentang toleransi. PAK dapat mengajarkan kita tentang
pentingnya toleransi dalam berintegrasi dengan orang lain. Baik, yang berikutnya adalah dampak dari kemajemukan dalam agama. Jadi dampak dalam kemajemukan beragama yaitu dua dampak. Yang pertama dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu pengembangan pemahaman dan juga toleransi. Menurut teori kontak interpersonal dari Gordon Allport pada tahun 1954. Jadi menurutnya kontak antar individu ini dapat meningkatkan pemahaman baru dan juga adanya sikap toleransi antar keberagaman yang ada. Yang kedua yaitu kerukunan dan harmoni. Ini menurut teori kerukunan sosial dari Emile Durkheim pada tahun 1993. Kerukunan sosial dapat tercapai melalui integrasi sosial dan solidaritas antar individu dan juga kelompok. Dan dampak yang kedua yaitu dampak negatif. Yang pertama yaitu terjadinya diskriminasi dan prasangka menurut teori prasangka oleh Henry Tajfel pada tahun 1979. Jadi prasangka sosial dapat terjadi karena kategorisasi sosial dan identifikasi sosial yang berbeda-beda dalam suatu wilayah. Dan yang kedua adalah eksklusivisme. Jadi sikap ini merupakan sikap yang tertutup yang dapat terjadi karena keyakinan bahwa agama sendiri adalah satu-satunya agama yang paling benar. Jadi ini sering terjadi dalam suatu wilayah yang agamanya merupakan mayoritas. Jadi agama itu akan mengatakan bahwa agamanya adalah agama yang paling benar daripada agama-agama lain, sehingga dapat menyebabkan masalah. Yang berikut adalah masalah yang terjadi dalam masyarakat majemuk. Yang pertama, pengaruh budaya. Yang kedua, pengaruh agama untuk kepentingan politik. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan keberagaman. Baik, di dalam sebuah masalah tentu ada yang namanya solusi. Nah, teman-teman, solusi adalah jalan keluar. Bagaimana cara kita untuk keluar dari masalah-masalah tersebut? Baik, di sini saya akan menjelaskan kurang lebih 7 poin utama yang akan kita bahas secara bersama-sama untuk membangun hubungan yang baik antara agama kita dengan agama-agama lainnya. Yang pertama ada yang namanya dialog. Dari dialog kita mendapatkan suatu pendidikan. Di poin ketiga ada toleransi, ada kerjasama, kesadaran, membangun perbedaan, dan juga membangun jembatan. Nah, ketika kita berbicara tentang membangun jembatan, jembatan bukan berarti hubungan antara jalan dengan jalan, tetapi membangun jembatan berarti antara hubungan kita dengan sesama ciptaan kita. Namun sebelum kita membahas poin ini, perlu kita mengetahui dari poin-poin sebelumnya, yaitu yang pertama yaitu dialog. Nah, ketika kita berbicara tentang dialog, dialog adalah bagaimana kita membangun pemahaman antara agama lain dengan agama kita. Jadi, bagaimana kita pelajari agama-agama yang membangun hubungan kita agar tetap rukun, tetap damai, dan sebagainya. Nah, ketika kita membangun dialog, disitulah sebuah pendidikan telah kita dapatkan. Oleh karena itu, dialog dan pendidikan ini sangatlah penting bagi kita untuk membangun hubungan yang baik. Baik, kita akan masuk dalam poin yang ketiga, yaitu tentang toleransi. Kata toleransi ini bukan saja baru pertama kali kita dengar, namun telah berulang-ulang. Namun, bagaimana cara kita untuk melaksanakannya? Seperti yang teman-teman ketahui, jika kita ingin menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang damai, maka perlu yang adanya sikap toleransi kita. Bagaimana sikap kita secara individu maupun kelompok dituangkan dalam berbagai agama. Ketika toleransi itu kita dapatkan dan kita lakukan, maka percaya atau tidak percaya, sikap kedamaian itu akan muncul secara
secara tiba-tiba, bukan hanya secara tiba-tiba, tapi menjadi motivasi untuk kita untuk terus toleransi dengan agama-agama lainnya. Baik, yang berikut adalah poin keempat, yaitu tentang kerjasama. Jika kita berbicara tentang kerjasama, kita mengambil salah satu contoh, yaitu ketika gotong royong. Nah, ketika kita berbicara tentang gotong royong dan kita turun dalam sebuah masyarakat, tentu perlu yang adanya kerjasama dalam membangun suasana individu atau kelompok untuk melaksanakan bagaimana cara kita untuk kerjasama. Contohnya, kita mengambil bagian dalam gotong royong tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan kerjasama. Bukan hanya ketika gotong royong, tetapi kerjasama dalam hal ketika agama-agama lain melaksanakan ibadah mereka, maka kita turut untuk bekerja sama dengan mereka. Contohnya, kita mendukung jalannya ibadah mereka. Baik, kita akan masuk dalam poin yang kelima, yaitu tentang kesadaran. Nah, ketika kita berbicara tentang kesadaran dalam diri kita itu sangat penting. Mengapa saya bilang sangat penting? Karena semua dari poin pertama, berdialog, pendidikan, itu munculnya ketika kesadaran dalam diri kita itu muncul. Nah, seperti poin keenam, menghargai perbedaan. Nah, ketika kesadaran dan menghargai perbedaan ini muncul secara tiba-tiba, bukan hanya secara tiba-tiba, tapi wajib yang harus kita lakukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada agar terciptanya kerukunan dan damai dalam setiap kehidupan, khususnya di dalam kehidupan bangsa Indonesia, karena banyak perbedaan. Baik, dari pembahasan dari awal hingga akhir tentang solusi, di sini kami mengambil sebuah kesimpulan di mana ketika kita ingin untuk menciptakan suasana yang rukun, damai, perlu yang namanya pengertian. Kita mengambil bagian dalam menciptakan suasana-suasana yang nyaman, mulai diterapkan dari diri kita sendiri dan juga kepada masyarakat-masyarakat yang ada. Oleh karena itu, dalam materi ini, mari kita mengajak semua untuk hidup dalam rukun, khususnya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Mari kita saling menghargai agar kerukunan ini tetap tercapai. Sekian presentasi kami. Shalom.